وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang terhormat Bapak Kasubag TNU, Bapak Kasih DHU, serta yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Perdata Tata Usaha Negara dari Kejaksaan Negeri Sumeneb dan Ibu Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sumeneb. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang mulia ini Allah masih memberi kesempatan, memberi kesehatan kepada kita sehingga kita bisa dapat berkumpul di acara yang mulia ini. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha sulghayat min jami'il khairat fil hayati wa indal mamat. Baik yang PNS maupun yang P3K di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb yang berjumlah ASN kita ini seluruhnya kurang lebih yaitu 796. Mudah-mudahan diwakili Bapak Ibu dari KUA, dari penyuluh, nanti bisa didesiminasikan kepada pegawai ASN yang lain yang memang belum terundang pada saat ini. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Kantor untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Atas perkenannya kami aturkan terima kasih dan kami Agama Kabupaten Sumeneb, beliau yang kita hormati bersama Kiai Haji Muhammad Rifai Hashim, SPD MMPD, yang saya hormati Pak Kasih DHU, dan yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Sumeneb. Beliau hadir bersama kita, Bapak Selamat dan Ibu Jaksa Ibu Nur. Yang saya hormati seluruh peserta sosialisasi sengketa kepegawaian PTUN pada kantor dan agama Kabupaten Sumeneb. Alhamdulillah ini luar biasa, cukup lengkap dan kompak. Hadir dari unsur pengawas madrasah, pengawas KAIS, kepala KUA, kepala madrasah negeri, dari unsur guru, kemudian juga pelaksana teknis, dari penyuluh, penghulu, serta seluruh ASN yang terundang, semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita semuanya bisa hadir pada kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Artinya kita memang ingin betul-betul mengisi puasa Ramadan dengan satu ibadah ghairul makhthum, yaitu kita ngaji bersama tentang hukum wabil khusus tentang sengketa kepegawaian di PTUN. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini yaitu kegiatan sosialisasi sengketa kepegawaian di PTUN ini adalah merupakan satu langkah mitigasi yang kita lakukan agar nantinya ketika ada sengketa kepegawaian maka ada satu langkah-langkah solutif, langkah-langkah yang diambil oleh pegawai dalam rangka apa, penyelesaian bagian dari hal-hal kepegawaian masing-masing. Sengketa kepegawaian ini merupakan satu sengketa atau perselisihan yang timbul sebagai akibat
dari ditetapkannya keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian atau oleh pejabat atau badan yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, dan pembinaan pegawai negeri sipil. Artinya di situ ada PNS yang kemudian menggugat. Tentu di sini sasaran dari itu adalah keputusan hukum yang dikeluarkan, sehingga artinya ketika ada sengketa kepegawaian ada jalur hukum yang harus kita tempuh, yang sekiranya itu menjadi solusi kita bersama. Sehingga ketika ada hal kepegawaian di PTWN bagi ASN, kantor pembinaan agama Kabupaten Sumeneb, saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kantor Pembinaan Agama Kabupaten Sumeneb. Dengan berakhirnya acara tadi, maka berakhir pula acara kegiatan hukum pada pagi ini. Selamat Pujiono adalah Bapak Kasih Datun di Kejaksaan Negeri. Kemudian Ibu Nur Fajri ini juga jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri. Beliau-beliau ini punya kompeten di dunia hukum. Kalau saya kutip tadi di mukadimah terkait surat An-Nisa ayat 55, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Jadi filosofi adil sudah 14 abad yang lalu diperkenalkan oleh Islam. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kemudian saya ada sedikit ada ilmu hukum. Implementar leges frontier proses hukum dimulai. Jika tidak, orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Ya, berbicara tema pada hari ini memang isu yang sangat bagus, yaitu sengketa. Sengketa secara sinonim adalah berselisih. Ada perbedaan perspektif di antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak bisa perseorangan, bisa badan, bisa organisasi, bisa pemerintah dan sebagainya. Saya sedikit memberikan gambaran. Bapak Ibu yang ada di depan kita semua adalah seorang jaksa. Jaksa di bidang perdata tata usaha negara. Perdata tata usaha negara ini mungkin kurang masih dikenal oleh masyarakat. Jadi ketika kita bersengketa, ada namanya jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara itu yang mewakili negara ketika negara digugat oleh perseorangan atau badan. Contoh, KPU bisa minta bantuan kepada Bapak jaksa pengacara negara. Mungkin kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb sebagai perwakilan negara ketika digugat bisa minta bantuan, tapi harus ada perjanjian, surat perjanjian kerjasama dulu, perjanjian kontrak antara kedua belah pihak, baik dari Kejaksaan Negeri dan Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Di lingkungan kantor pembinaan Kabupaten Sumeneb. Kalau kita ngomongin sengketa kepegawaian, Pak, ini pasti semuanya berhubungan antara pegawai dengan atasan. Saya langsung mulai saja, Pak, karena mau tidak mau di lingkungan kantor atau organisasi pasti ada strukturnya, ada pimpinan dalam hal ini pejabatnya, ada pegawai dalam hal ini di bawah pimpinan. Nah, di sini pasti
akan timbul namanya sengketa pemerintahan. Nah, sengketa kepegawaian ini diartikan dalam hal ini bukan hanya tidak termasuk semua permasalahan, tapi ada ruang lingkupnya, ada sekupnya. Tidak semua sengketa itu masuk sengketa kepegawaian. Kalau misalnya masalah pribadi itu masalah person saja. Nah, yang disebut dalam sengketa kepegawaian kaitannya pasti khusus berhubungan antara pegawai dengan pimpinan yang ada di atas, berhubungan dengan jabatan atau kewenangan yang ada antara pimpinan dengan pimpinan. Nah, sebelum melangkah ke situ kita perlu ini dulu pengertian dulu tata usaha negara itu apa? Tata usaha negara ini adalah administrasi yang menjalankan pemerintahan, itu namanya tata usaha negara, urusan pemerintahan berkaitan dengan kewenangan pejabatnya. Selanjutnya ini badan atau pejabat TUN ini adalah orang atau organ yang melaksanakan urusan pemerintah. Jadi yang kita sebut sebagai tata usaha negara adalah urusan pemerintahan itu yang berhubungan baik kepada masyarakat ataupun bisa kepada pegawai. Ini yang disebut sebagai urusan administrasi atau tata usaha negara. Nah, kemudian sekupnya sebagai sengketa itu adalah keputusan tata usaha negara. Ini suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh penyuluh Republik Indonesia. Dia mewakili dari teman-teman penyuluh pertanyaannya. Kepada Bapak mungkin bisa dia. Terima kasih Bapak sekalian yang menjawab pertanyaan. Jadi siapa objeknya lagi ya Pak Adi ya. Jadi semua orang itu bisa menjadi objek yang mengajukan gugatan atau bukan gugatan Pak ya, mengajukan sengketa TUN. Gugatan sudah masuk ke pengadilan, mengajukan sengketa dulu karena sebutnya adalah sengketa tata usaha negara. Jadi semuanya bisa Pak. Cuma ini ada cumanya Pak. Kalau misalnya kita tidak masuk dalam surat keputusan pejabat TUN atau pimpinan, kita tidak ada di dalam surat itu, kita nggak bisa mengajukan. Karena surat itu tidak berdampak kepada kita yang bukan ada di dalam surat keputusan. Terus kemudian mengenai dampak bagi karyawan lain, dampaknya seperti apa? Kalau misalnya surat keputusan, karena namanya surat keputusan itu pasti untuk salah satu pihak saja. Makanya tadi disebut bersifat individu, bukan bersifat umum. Kalau dampaknya bagi karyawan lain harus kita perjelas dulu. Artinya, kalau misalnya penetapan itu berdampak bagi semua karyawan atau karyawan lain, bisa disebut atau dikatakan itu bersifat umum, jadi pengaturan, bukan istilahnya masuk ke sengketa TUN atau keputusan pejabat TUN yang bisa disengketakan karena bersifat umum. Terus kayak MK lah ya, ada perwakilan gitu ya, ada Pak. Artinya biasanya ini keputusan TUN yang berhubungan dengan lingkungan. Ada keputusan misalnya keputusan bupati yang menyatakan satu tempat untuk dilakukan observasi atau ada, dan itu menunjukkan dampak lingkungan. Dari situ penggiat lingkungan mengajukan gugatan. Tapi proses awalnya tetap keberatan terlebih dahulu, karena mau tidak mau proses untuk penyelesaian sengketa TUN adalah dismissal proses, artinya penyelesaian
terlebih dahulu yang ada. Ada tidak mensyaratkan untuk penyelesaian secara administrasi terlebih dahulu. Kalau misalnya di dalam ketentuan tidak ada mengatur untuk diselesaikan secara administrasi, maka boleh langsung diajukan ke pengadilan. Itu ya, Pak Hariri sekali. Khusus untuk non PNS bisa apa tidak, Pak? Bisa, Pak. Tapi harus ada dasarnya, Pak. Non PNS ataupun P3K, dasar pengangkatannya kan pasti ada namanya perjanjian antara pejabat yang mengangkat dengan pihak atau orang yang diangkat. Jadi kalau sudah ada istilahnya P3K ini kan punyanya pemerintah pusat, sama dengan kita PNS atau ASN, mungkin perlakuannya juga masing-masing. Kalau kami pengangkatannya ada di pusat, Pak Jaksa Agung, kalau Bapak itu mungkin cukup di Kemenak ya, itu sama juga. Nah ini sama juga dengan P3K. Nah, P3K atau non PNS atau bisa dibilang di sini kontrak atau honor Pak ya, ada tidak perjanjian antara honorer tersebut atau orang yang dikontrak dengan pejabat itu, karena itu menjadi dasar pengikatan. Kalau itu misalnya sudah ada, baru pejabat itu bisa mengeluarkan penetapan yang berhubungan dengan seseorang yang non PNS tersebut. Kalau tidak ada acuannya, bisa mengeluarkan, tapi itu tidak termasuk sebagai keputusan tun yang bisa disengketakan. Tapi kalau misalnya ada perjanjian kemudian diberhentikan selama perjanjian itu belum selesai waktunya, itu bisa disebut sebagai keputusan tun yang bisa disengketakan. Itu deh Pak ya. Terus kemudian ada undang-undang sebagai acuan tidak sama Pak, semuanya acuannya tetap ke undang-undang peradilan tun kalau misalnya mau dibawa ke tun. Tapi ada juga undang-undang lain kalau misalnya sengketa kepegawaian, pasti hubungannya dengan undang-undang pokok kepegawaian, termasuk disiplin pegawai juga ada di situ. Pak Haryono ya. Kemudian Pak Jainuli, apakah sama acara pengadilan tun dengan pengadilan agama maupun pengadilan negeri? Pada dasarnya sama Pak, cuma di sini yang berbeda adalah perlakuannya. Artinya sifat-sifat yang ada di pengadilan itu, peradilan maksudnya. Dalam hal ini kalau misalnya PN untuk perkara perdata, itu beban pembuktiannya ada di penggugat, karena dia yang mendalilkan, maka dia wajib membuktikan bahwa dalilnya itu adalah benar. Nah, itu acaranya. Kalau acara di tun ini, hakim bersifat aktif. Kita yang mengajukan gugatan, hakim bisa menggali semuanya. Dari mana keputusan tun itu dikeluarkan, dasarnya apa, apakah sudah sesuai ketentuan perundang-undangan di atasnya, atau ada yang dilanggar dari asas-asas umum pemerintahan. Bedanya hanya di itu saja. Kalau untuk acaranya hampir sama sekali. Jadi mulai pembacaan gugatan, pemeriksaan pembuktian, bisa saksi, surat, kemudian kesimpulan, dan akhirnya adalah keputusan. Terus ada sejarah tidak penggugat menang. Ada Pak, saya sebelum di Sumeneb sini sebagai kandidatur juga sama di ND. Namun pada waktu itu saya menjabat sebagai kandidatur, perkaranya sudah di tingkat banding. Jadi di ND itu salah satu kabupaten di NTT Pak, ada 9 orang PNS yang diberhentikan oleh bupati. Nah, dari 9 itu kemudian mengajukan gugatan itu. Dari 9, 1 orang yang menang Pak. Jadi kalau sejarahnya ada yang menang atau tidak, ada. Yang penting apa? Kita bisa
menunjukkan kepada hakim bahwa keputusan tun atau SK ya Pak ya, sengketa kepegawaian ini penyusunannya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di atasnya. Kita harus bisa menjelaskan itu. Kayak tadi hanya suka sama tidak suka saja. Sudah semua ya Pak, pertanyaan ya Pak. Ya, saya simpulkan dari kegiatan ini. Yang pertama terkait materi perdata tata usaha negara. Semangat perdata itu adalah mengadili kerugiannya. Jadi perdata itu yang diadili adalah kerugiannya. Kalau pidana yang diadili adalah kejahatannya atau pelanggarannya. Jadi kata kuncinya perbedaan pidana dan perdata. Perdata yang diadili adalah kerugiannya, kalau pidana adalah kejahatan dan pelanggarannya. Nah, semangat perdata ini adalah semangat perdata tata usaha. Semangatnya itu ya di KUHP perdata. Jadi ada kata kuncinya harus ada perjanjian kontrak. Jadi ketika perjanjian kontrak tidak diterbitkan oleh salah satu pihak, tidak punya akibat hukum ya Pak. Tidak punya akibat hukum karena kata kuncinya perjanjian kontrak itu harus ada di antara kedua belah pihak untuk menjadi akibat hukum. Kemudian apa itu jaksa pengacara negara? Jaksa pengacara negara adalah perwakilan negara. Ketika negara digugat oleh berbagai pihak, baik itu individu atau badan, negara itu harus hadir. Maka Bapak Kasidatun mewakili negara untuk beracara di pengadilan tun. Apakah bisa di Mahkamah Konstitusi? Tidak bisa ya Bapak. Kalau di Mahkamah Konstitusi tidak bisa karena beda aturan. Karena obyeknya bukan obyek tun seperti yang Bapak Kasidatun. Jadi obyek perselisihannya itu bukan obyek tata usaha negara kalau di Mahkamah Konstitusi. Mungkin demikian ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, semangatnya. Semoga gaji hukum ini bermanfaat kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu menjadikan keadilan sebagai kebiasaan kita, kebutuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.